Orang-orang anak-anak muda kan sekarang udah hampir semuanya tuh kan udah jajan gitu ya, udah Aku nggak suka melakukan jajan. itu. Bukan. Jadi kayak aku pesenin ya, kalau untuk terutama cewek gitu ya, kalau misalnya gak mau MBA ya KB gitu. Aku juga sempet pengen KB sebelum break kan, sempet pengen KB. KB apa? KB apa sih yang buat minum itu? Opil KB. Iya, pil KB gitu. Cuman dia bilang katanya jangan dulu deh, pikirin baik-baik gitu kan. Kita takutnya bikin rahim ini. Baru tadi saya bahas sama teman saya. Dia mau suruh pacarnya KB juga. Iya. Biar gak hamil kan. Iya, terus jadi kayak lebih baik mencegah lebih baik sih daripada Ya lebih baik tidak melakukan sih sebenarnya kan. Iya sih. Daripada hamil duluan. Bener. Tapi ya gimana ya, zaman sekarang ya mungkin pergaulan serta segala macam. Kamu pacaran berarti kapan dong? Pacaran pertama tuh Langsung begituan? iya, SMA? lulus SMA. Lulus SMA, berarti Iya. sekitar 17 tahunan. Iya, 19-an itu. Oh nggak langsung ya? Kalau sama yang itu aku sih gimana ya, dibilang pacaran apa enggak, kita ketemu tuh cuman 5 kali, bisa dihitung jari lah. Oh jarang ketemu tapi Karena kan aku sama dia tuh di lewat dating apps gitu ya Kak. Jadi kayak waktu awal pertama itu pun juga aku yang ngajakin, karena kan kayak kita sebenarnya tuh apa sih gitu kan, kita tiap hari chatan, video call, kayak selayaknya pasangan lah. Cuma nggak ada status. Sedihnya dia bilang kayak, ya kalau kamu udah punya cewek ya udah aku tinggalin katanya, terus kalau kamu punya cowok ya aku tinggalin, kayak gitu. Jadi kayak Berarti masing-masing ini aja apa sih tuh anak-anak Jaksel sekarang apa? HTS. Iya gitu kan. Iya, hubungan tanpa status. Terus aku bilang friends kayak with benefit. Iya benar ya, friends with benefit gitu kan, berteman FWB-an Cina. Terus gak lama aku ketahuan tuh dia, tapi itu sebelum ketahuan aku udah melakukan pertama kali sama dia. Ya ampun, lepasnya dengan orang yang salah. Iya, makanya itu sedih banget. Terus Itu kamu yang ngajakin apa dia ngajakin untuk pertama kalinya berhubungan? Maksudnya ketemunya di dating apps, ya kan, chatting-chatting video call segala macam, akhirnya ketemuan tuh. Lo yang ngajakin, lo yang jebak lagi di hotel? enggak. Oh enggak. Kalau ini aku lewat ngobrol nonton dulu kita. Oh ngedate dulu, nonton Ngedate. dulu. Pas ngedate dia yang ngajakin. Emang modus. Terus lo ya aja lagi. Terus aku bilang gini dulu, tapi aku masih perawan. Terus tapi aku yakin kok gitu. Aku yakin kok aku bakalan sama kamu katanya. Terus karena aku belum pernah pacaran, jadinya kayak aku percaya aja kan, makanya kan aku punya trust issue. Jadi ya udah dia ajakin, terus kita melakukan hubungan. Pas tiduran tuh, pas dia nyoblos itu bener-bener sakit banget. Iya pasti sakit banget. Sampai berdarah gitu nggak? Sampai berdarah. Dia juga kaget kan, soalnya kan dia kan baru merawanin cewek. Terus kata dia, ya udah kita pelan-pelan aja ya sayang gitu. Jadi kayak dia yang di atas, aku yang di bawah, kayak gitu. Terus belum lama banget selesai aku hubungan itu, 3 hari ke depan dia ngepost story sama cewek. Oh my god. Iya. Abis perawan lo diambil sama dia posting sama cewek. Ya brengsek banget kan. Ya ampun, sayang banget. Terus akhirnya udah. Enggak, itu ada drama-drama lagi. Terus dia bilangnya siapa itu cewek? Siapa itu perempuan? Kan lo pasti gitu kan? enggak sih, aku lewat DM kan. Aku bilang, kamu lagi deket sama cewek ya? Terus kata dia, baru titik gitu doang. Terus aku bilang,
kan itu aku udah ngeblank banget ya. Udah gitu aku lagi jalan sama temen aku, itu aku kayak aduh gimana nih gue harus ngapain gitu kan. Iya. Terus aku tenangin dulu, terus aku bilang ke dia kayak, oh ya udah berarti kita sepakat ya, kan kamu udah punya cewek, ya udah kita pisah gitu kan. Tapi lo mau memperjuangkan hubungan lo saat itu, sedangkan perawan lo udah diambil sama dia berapa hari yang kemarin itu. Ya mau gimana ya kak, kan kalau aku sebagai cewek aku punya prinsip kayak kalau dia udah punya cewek, udah gitu dia suka, ya mau nggak mau aku harus lepasin gitu kan. Tapi lo mengorbankan harga diri lo. Iya itu emang bodohnya sih, bodohnya di situ aku. Tapi komitmen di awal kan juga gitu ya, maksudnya kalian kan udah komitmen di awal, kalau sama-sama udah punya pasangan ya udah. Benar, kan cowok pakai logika, kalau kita kan pakai hati gitu. Terus jadi kayak ya udahlah, berarti kita sepakat ya. Terus tapi dianya nggak mau kak. Iya nggak mau. Nggak maunya tuh kenapa? Masa nggak mau pisah? Iya dia bilang kan udah punya pacar. Nah itu aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau katanya. Terus aku bilang kamu nggak boleh egois gitu. Kamu nggak boleh egois. Kamu kalau sayang sama satu orang ya udah sayang aja. Jangan kamu bagi-bagi dua. Aku bilang gitu. Terus aku bilang gini lagi, kamu kan udah dewasa. Jadi kan dia 5 tahun di atas aku. Kamu udah dewasa. Kamu udah kamu udah apa ya? Udah adult gitu ya, udah dewasa. Jadi jangan mikir yang lain-lain lagi. Maksudnya hubungan tuh udah serius seharusnya kan. Di umuran dia kan ada yang udah nikah, ada yang udah ini. Jangan permainin cewek segampang itu, aku bilang gitu. Terus kata dia, iya maaf, aku nggak tahu lagi katanya. Udah gitu, dia pakai alasan gini kak, kita kan juga beda agama, gitu. Itulah beda agama mah dari awal ngomongnya gitu ya, orang udah dia Wita, perawannya udah diambil, baru bilang beda agama. Jadi kayak ya udahlah. Dia non muslim. Dia muslim. Oh dia muslim, kamu yang non. Aku yang. Terus aku bilang kayak, oh jadi beda agama ya? Bukannya awal kita udah sepakat? Iya gitu. Drama banget sih, manipulatif banget. Maksudnya dari awal ya udahlah, nggak usah. Aduh nggak usah begitu dari awal. Tapi memang ya gimana ya? Iya. Ya salah kita juga kan maksudnya. Iya. Mempersilahkan mereka untuk hadir, mempersilahkan mereka untuk datang di kehidupan kita, mengisi cerita-cerita di kehidupan kita gitu, walaupun ya ceritanya nggak bagus gitu loh. Kayak aku kayak mikir, ya udahlah, aku harus lepasin, aku nggak. Tapi lepas habis itu? Lepas, karena kan itu kan juga kita selama 1 tahun kan cuma beberapa kali ketemu. Dan aku juga kayak perasaan aku tuh masih 50-50 kan, masih kayak belum terlalu sayang banget. Jadi ya galau sih galau, cuman kayak nggak berat banget gitu. Cuman pernah waktu aku udah pacaran sama yang break ini, dia ngekontak aku. Tapi aku ajakin sih, maksudnya kayak dia ketemuan kan, minta ketemuan. Aku bilang ya udah deh, kebetulan juga kan masih satu tempat tuh sama yang aku pas waktu itu aku lagi ada kerjaan. Jadinya kayak ya udah ketemuan aja gitu. Kayak kita ketemuan. Pas ketemuan aku kayak dianya kayak masih berharap banget sih kak. Berharap bisa pakai lo lagi? Nah, dua-duanya sih, antara pengen aku balik sama ya gitulah. Tapi pas ketemu dia lu main lagi nggak sama dia? Enggak, aku bilang kan gini, kamu udah punya cewek, aku juga udah punya cowok, kamu juga udah dewasa. Ternyata si cewek ini, ceweknya dia ini gimana ya, muslimah banget gitu, dia nggak mau dipakai. Dia mau pakai aku. Terus aku bilang gini, kamu udah dewasa,
kalau kamu pengen melakukan itu jangan panggil aku, kamu nikahin dia. Benar. Iya kan? Iya. Kamu nikahin dia, kamu kan juga sebelum sama aku, jadi kan itu kan kita putus 6 bulan tuh. 6 bulan tuh aku pacaran sama dia, sama yang break itu. Dia kan berarti udah 1 tahun ya. Kamu udah 1 tahun sama dia. Ya kenapa kamu nggak nikahin gitu? Kasihan loh dia. Benar-benar. Gitu. Perempuan itu dinikahin lo yang dipekus-pekus ya, Cong. Makanya rugi banget, jangan ngapain. Terus akhirnya dia bilang, habis aku nggak tahu lagi, pikiran aku tuh suka hilaf katanya. BO saya BO bilang gitu. Kesel banget. Pengen bilang kayak gitu sih. Maksudnya ngorbanin orang lain gitu untuk muasin nafsunya dengan harapan palsu kan. Oh bener banget. Tapi lo gak tergiur kan? Enggak. Iyalah. Kan aku udah ada cowok. Iya udah ada. Gitu. Iya jangan amit-amit, jangan mau. Terus kadang gitu tuh egoisnya mereka orang tuh suka seenaknya memperlakukan wanita. Bener banget. Syarat di mana, yang dikawinin yang mana ya, Wak? Makanya. Aduh. Tapi udah cash close abis itu. Yang gak usah diladenin lagi lah, biarin mantan aja, udah gak usah yang gimana. Iya, kayak sampai sekarang pun dia masih nge-say hi ke aku. Tapi udah nikah belum sama yang itu? Nggak mau, aku nggak tahu kabarnya dia lagi sekarang. Nggak posting foto dia? Kayaknya enggak deh. Kayaknya aku di hide deh. Bisa jadi. Iya nggak sih? Tapi memang nggak ada. Maksudnya lo nggak sempet ngeliat di feednya gitu-gitu nggak ada? Nggak ada. Tapi masih berteman, masih follow-followan? Masih. Ya di hide kali, Wak. Ya mungkin kali ya. Iya kan? Kayak biasa tiap hari tuh dia nge-story. Sekarang tuh nggak sama sekali. Hampir setahun kayaknya. Iya mungkin di hide kali. Terus lo nggak dengar kabar apa gitu dari teman-temannya? Enggak, kan temen-temennya dia kan aku kenal di dating apps, jadi kayak masih nggak tahu temen-temennya. Emang abu-abu banget ya kalau kita kenalan sama orang di dating apps tuh, maksudnya kita nggak tahu circle-nya, kita nggak tahu background-nya. Iya, benar-benar kayak harus cari tahu gitu kan. Just tuh sama yang break ini, sebenarnya cowok aku ini tuh emang pengertian sih Kak. Cuman kalau emosinya lagi lepas, dia tuh kadang suka ngomong aku, anjing lu ya, ini lu ya. Suka ngomong-ngomong kasar gitu ya? Benar. Tapi suka mukul nggak dia? Enggak. Atau mukulnya pas main aja? Pas main. Tapi dia mainnya jago ya? Parah sih. Atau biasa aja? Parah sih, dia yang paling lama. Dia yang paling lama. Paling enak? Iya, kita tuh sehari tuh bisa 4-5 ronde. Wow, sehari 4-5 ronde, oke lah. Sekali ketemu kan nggak tiap hari ketemunya kan? Iya. Terus gaya apa yang paling lo suka kalau main sama dia? Aku suka gaya yang kakinya di atas tuh. Yang aku berbaring. Oh, kamu di bawah terus kakinya dinaikin ke atas. Gaya apa sih? Kayak sikap lilin gitu ya? Iya, lilin ya? Apa Lilin. leg up ya? Nggak tahu ya, pokoknya gaya kayak sikap lilin itu kan kakinya dinaikin dua-duanya ke atas gitu ya. Itu yang gue suka, kayak mentok banget. Mentok banget. Kayak gitu. Terus kadang aku lebih suka WOT juga. Oh, di atas. Iya. Bisa nyeting sendiri lah ya posisinya ya. Bener. Itu kan soalnya nyatu banget ya di sama klitoris. Dogi juga suka nggak? Kan Dogi kan juga mentok banget gitu. Kayaknya dia yang suka deh. Biasanya cowok-cowok kan demen gitu ya, kayak aku mau dogi dong ya gitu kan. Terus kayak ya udah dogi aja kita. Kadang tuh cowok tuh suka dogi tuh, satu mungkin dapat mentoknya, kedua tuh dia mungkin demen ngeliat bodinya cewek. Kita kan bokong kan kelihatan tuh, belakang kita kan bokong kita, belakang kita tuh kelihatan. Itu lebih memacu adrenalin. Gitu nggak sih? Gitu katanya, kata teman-teman saya yang cowok-cowok itu, katanya sih gitu, lebih seksi ngeliatnya. Iya emang. Iya kan, dari angle yang berbeda, ingin melihat pasangannya tuh diranjang dengan angle yang berbeda gitu. Iya. Tapi sekarang masih jomblo atau gimana? Aku sih lebih pengen pertahanin hubungan aku sih ya Kak, sama yang cowok itu. aku. Karena aku kalau cewek tuh gini ya, bukan cewek sih, kayaknya prinsip aku doang nih, kayak kalau masalah apapun
kecuali orang ketiga aku nggak bakalan perjuangin. Aku bakal perjuangin maksudnya. Jadi kayak aku masih berharap banget dia balik ke aku. Cuman selama kita kan sering daily text kayak chatan tiap hari. Yang aku bingung tuh dia pengen lihat aku berubah, tapi dianya sikapnya dingin. Terus pernah aku sampai sedepresi itu ya, aku pesan kamar, aku bilang kayak ayo temenin aku gitu kan, pas lagi break tuh. Terus dia bilang kayak kenapa sih, apa sih gitu kan, jangan gila deh kata dia. Terus kamu pernah nggak, aku kan pernah tuh lagi berhubungan pagi-pagi itu ada orang yang bunuh diri gitu, hampir mau bunuh diri di gedung itu. Serem banget sih, Wak. Iya. Itu di daerah mana? Daerah Depok gitu. Oh, yang apartemen ramai itu ya? Oke. Itu aku pernah lihat. Sebelum mall kan? Yang apartemen sebelum mall itu? Iya benar. Itu kan suka ada kejadian. Iya. Kebetulan itu beritanya juga ramai kemana-mana tuh. Aku pernah lihat itu. Serem banget. Terus dia trauma nggak mau ke situ? Ya ganti tempat lah sayang, jebakannya. Iyalah. Iya. Terus akhirnya aku bilang kan, kamu ingat nggak waktu kejadian ada ya mbak-mbak yang hampir mau jatuh. Terus kata dia, jangan gila ya kamu gitu. Maksudnya aku ngancem kayak aku pengen bunuh diri gitu. Iya. Ya ngapain? Jangan. Jangan gila ya. Ini nih aku nggak suka sama kamu. Kamu tuh keras kepala kata dia gitu. Tapi lo kemana sempat kepikiran mau bunuh diri? Enggak sih, cuman aku lebih biar dia datang aja. Iya, biar dia datang. Cuman itu salah aku juga sih, kayak ngancem gitu. Terus jangan gila ya kamu tuh udah dewasa kan, pulang gitu. Kamu mau dengerin aku, kita balikan apa gimana gitu. Tapi aku cuman pengen kita balikan, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kamu mau nurut gak sama aku? Kamu mau balikan gak sama aku? Mau, aku bilang gitu. Ya udah pulang. Akhirnya balikan. Aku pulang. Gak balikan juga. Masih seperti biasa. Oke. Tapi ya udah, maksudnya gini, kalau memang sekiranya pasangan kamu tidak memperjuangkan kamu, ya udah gitu loh. Untuk apa dipertahankan lagi kan? Nanti malah jadinya hubungannya nggak sehat, malah jadinya toksik gitu. Jadi biarkan aja sama-sama evaluasi diri, sama-sama nenangin diri dulu gitu kan. Nanti kalau memang jodoh ya pasti akan ketemu lagi. Kalau memang enggak, mungkin nanti akan dikasih yang terbaik. Lebih baik dari itu mungkin kan gitu. Makanya aku kayak akhirnya aku nekatkan ke rumahnya dia. Kayak seminggu kejadian itu, aku nekat ke rumahnya, aku minta maaf. Sampai aku bener-bener ngemis parah gitu Kak. Balikan akhirnya? Enggak juga. Berarti dia udah nggak mau lagi sama lo kali. Ya udah biarin aja. Tapi aku nggak mau. Gimana ya Kak? Akhirnya dia bilang ya udah kita break dulu, tapi balikannya atau enggak nanti kita lihat ke depannya gitu. Ya semoga lah ya. Semoga diberikan jalan yang terbaik. Kalau memang jodoh nanti bisa balikan lagi. Kalau memang enggak ya semoga dikasih pengganti yang terbaik gitu kan, versinya Tuhan.